Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah SAW mengucap surga, dirikanlah tiang-tiang agamamu kepada Allah dan Rasulnya, ya kan diperintahkannya kan begitu. Dirikanlah hamba-hambaku tiang agamamu, ya kan dirikanlah tiang-tiang agamamu dimanapun kita pun berada. Mengapa disuruh dirikan tiang agama oleh baginda Nabi Rasulullah SAW? Diri syahadu alla ilaha illallah, dirikan syahadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuknya perintahnya, syahadatnya dulu. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada orang tua, ya kan, kedua orang tua, dan kita beriman juga kepada Al-Quran. Jadilah dirikanlah tiang-tiang agama yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disuruh dirikan tiang agama? Diri dua orang tuamu semasa kecil kita sudah didirikan, kita diajak jalan kepada orang tua, dibimbing kepada kedua orang tua sampai kita berdiri, berjalan dan melangkah sampai dewasa. Makanya tiang agama itu dua orang tuamu yang bimbing dari semasa kecil sampai melangkah dewasa. Itu yang pertama, diri semasa kecilmu, makanya dirikan tiang agama. Dan dirikanlah sholatmu kepada Allah dan Rasul, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW diperintahkan suruh dirikan sholat. Sholat itulah dalam perintahnya kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya kan, dirikan sholat. Kedua adalah diri. Mengapa disuruh dirikan tiang agama? Dirikanlah di dalam membaca makna di dalam Al-Quranku. Diri, jangan diam. Makanya kalau diam itu sulit. Makanya bicaralah di dalam Al-Quranku. Dirikan cara. Diri cara itu dirikan bicara di dalam Al-Quranku yang kuturunkan. Hei hambaku, kau bacalah sebaik-baiknya, kau pahami Al-Qurannya. Diri itu zikirlah kau hambaku, ingatlah padaku yang kudirikan tiang agama kepadaku dan Rasulnya. Dijikirkanlah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengapa kita disuruh dirikan tiang agama? Diri sholawatlah kau kepada Rasulnya, yang ada disuruh dirikanlah sholawatnya, disuruh ingat sholawatnya baginda Nabi, karena cahayanya yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diri sholawatlah kau dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dirikan sholawatmu kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita disuruh kerjakan kebaikan? Dirikanlah kebaikanmu kepada Allah dan Rasulnya, yang diajarkan Rasulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dirikanlah tiang agama, kan tiang agama itu dirikanlah tiang agama kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dirikanlah kebaikanmu kepada Allah dan Rasulnya. Kan dirikanlah tanganmu kepada kebaikanmu. Seperti dirikan tiang agama itu kan tanganmu harus mengerjakan yang bermanfaat, seperti beramal, apalagi gimana mengerjakan hal yang kebaikan untuk mendirikan kebaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dirikan tiang agama itu ada bermanfaatnya. Barulah dirikanlah kau
kepadaku yang kuucapkan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Mengapa disuruh dirikan tiang-tiang agama yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW? Dirikanlah masjid, musola, majelis, pengajian, hal yang bermanfaat. Itu adalah dirinya. Kalian nanti akan di padang mahsyar didirikan kepada Rasulullah di hadapan Allah SWT. Makanya yang suruh dirikanlah yang diajarkan baginda Nabi dimanapun kita berada, seperti sholat, ngaji, ya kan, berzikir, bersolawat, kebaikan, majelis, semua kita datengin yang bermanfaat buat diri kita sendiri, dengan naungannya dan syafaatnya dan laga kausarnya. Kudirikanlah kau di padang mahsyar berikut dengan hambanya Rasulullah SAW kepada Allah SWT, begitu yang diajarkan baginda, yang dimaknanya di dalam Al-Quran yang diciptakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Makanya ayat itu adalah yang diturunkan sebaik-baiknya ayat kepada Allah, dititipkanlah kepada baginda Nabi Rasulullah SAW untuk menyampaikan hambanya sebaik-baiknya. Agama adalah dirikan sholat, ya kan. Pertama kan kau didirikan dulu semasa kecilmu kepada kedua orang tuamu, baru kau bisa mendirikan sholat, baru kau bisa mendirikan mengaji, baru kau bisa mendirikan berzikir, baru kau bisa mendirikan sholawat, baru kau bisa mendirikan kebaikan. Diri itulah yang bisa menjadi dirinya tiang agamamu di dalam imanmu ke hadapan Allah dan Rasulnya. Begitu juga baginda Nabi dari tiang agama, imannya itu adalah iman Rasulullah, imannya itu ada baginda Nabi. Makanya dirikan itu adalah hal yang bermanfaat, yang agama di dalam iman. Makanya cahaya itu ada di hati, iman itu juga ada di hati. Yang bisa mendirikan itu adalah kemandirian kamu dan keteguhanmu yang menjalani ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya, seperti baginda Nabi ketaatannya kepada Allah SWT untuk minta ampunan buat umatnya, begitu. Itu yang pendirian. Makanya diri tiang agama itu adalah pendirian kamu yang bisa mendirikan semua dalam beraktivitas kayak keluargamu, seperti anak-anakmu dan orang tuamu dan keluargamu, kamu yang dari pendirianmu. Makanya diri tiang agama itu dari kamu, bukan dari orang lain. Orang lain itu adalah mengajarkan hal yang bermanfaat seperti guru, kayak sekolah, mengaji, panggilan ajan, majelis-majelis. Itu dari pendirian kamu untuk mendirikan tiang agamamu. Ini kan kalau keluarga aja kita harus mendirikanlah kewajibannya diri untuk keluarga dan anak dan orang tua. Makanya dari pendirian itulah, dari kewajiban kita, jadilah dirikan tiang-tiang agama yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah SWT, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah SWT, banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.